Ini. Kernet bis dari Surabaya ke Semarang, Semarang, ya. Sambil ngatung-ngatung gitu ya. Itu enggak kena ya. Karena apa? WJ-nya kuat. Kekebalan tubuhnya kuat. Ini bahasa Cinanya WJ. Ji pertahanan. Kalau di mana nama makanan itu, Pak? Apa? Nama makanan apa? Iya, bakwan. Bensin ya. Kemudian tenggorok gatal. Gatal itu khas angin. Contoh matanya gatal, ngerocos, cepat-cepat ada gatalnya angin. Tenggorokan gatal, nyeri. Biduren itu angin, gatal, bental-bental angin. Gudeg ya enggak. Gatal. Kalau orang kebetulan ini alergi gitu. Gimana? Kalau habis keluar jadi alergi mungkin. Nah, alergi kayak gitu angin, Pak. Iya. Karena nanti hubungannya dengan titik itu kalau ditusuk jarum itu nanti titiknya titik pengeluar angin. Kalau kita terapi nanti dikasih herbal-herbal yang dia itu memang nanti kaitannya dengan menguatkan kekebalan tubuh. Madu, kasih minyak zaitun atau minyak herbal yang lain bisa juga. Atau kalau yang ada yang menyarankan habatus sauda di Poland itu juga bisa untuk rasa alergi sangat cepat sekali. Kemudian bengkak muka. Nah, bengkak muka ini harus didiferensiasi. Kalau orang itu mukanya bengkak tetapi kakinya tidak bengkak, maka ini isinya angin. Ini salah satu diagnosa. Saya 4 tahun praktek ini baru ketemu sekali. Dan waktu itu tidak mudeng. Gimana Pak? Ulangi Pak. Bengkak, mukanya bengkak, tembem bengkak, tapi kakinya tidak bengkak. Berarti bukan air. Tapi kalau kakinya dulu mukanya bengkak, kakinya dilihat bengkak, perutnya ositas besar ya, itu isinya air. Takut angin itu tanda khas orang masuk angin. Contoh misalnya pada semua dia kita kasih kipas angin, dia menghindar. Oh, aku tidak tahan kipas angin, berarti dia masuk angin. Itu contoh fenomena. Jadi gampang cara mendiagnosa orang masuk angin. Misalnya dia pakai jaket terus, pakai jaket atau dia tidak pakai jaket tapi berkeringat, tapi ketika dikasih kipas angin dia menghindar. Itu masuk angin. Jadi kata kuncinya masuk angin itu takut angin, takut dingin. Itu masuk angin. Contoh misalnya kalau dia kondisinya lemah, batuk-batuk, kita ajak keluar rumah, kita tidak nyaman ya di luar, kita pengen di dalam aja, di dalam kamar. Nah, masuk angin dia, Pak. Orang timur bilang seperti itu. Dokteran timur. Nah, angin ini sebagai penyebab penyakit primer. Karena apa? Patogen yang lain ini dia akan masuk tubuh itu karena bergantung atau yang membawa itu angin. Karena itulah maka kalau kita melihat bekam adalah pengobatan yang terbaik. Karena apa? Karena patogen yang terbanyak menurut kedokteran timur adalah angin. Dan bekam mengeluarkan angin. Ketemu kan jawabannya kan? Ya. Makanya ini sementara ini saya masih pakai kedokteran timur dulu. Ya. Nanti dengan kedokteran barat, dengan berbagai macam penelitian itu ketemu juga. Ya monggo, ini memang butuh banyak orang untuk meneliti tentang keajaiban bekam. Sangat ajaib sekali. Dan kasus-kasus yang sangat fantastis sekali di luar kompetensi kita sebagai seorang dokter umum terkadang. Banyak sekali kasus yang ajaib, istilahnya itu ternyata sembuh dengan bekam. Seperti itu. Angin ditandai gerakan yang menetap. Nah, ini ada orang yang misalnya tremor. Gini tuh angin, Pak. Tapi itu tidak boleh dibekam. Makanya nanti ada pokok bahasa namanya angin dalam. Angin dalam ini beda dengan angin yang seperti ini, malah dia tidak boleh dibekam. Angin dalam itu. Jadi nanti
butuh pelajaran tersendiri tentang angin dalam itu. Kita bicara yang ini dulu. Jadi kalau orang tremor, kemudian orang itu misalnya kalau di medis itu ada gejala Parkinson kayak gitu, jangan dilakukan bekalan. Ya. Tetapi kalau yang terkait dengan angin, misalnya kasus vertigo, ini memang silakan kalau yang mau melakukan penelitian ini, hampir katakanlah bisa dikatakan 80% lah ya. Vertigo migrain itu banyak yang sembuh dengan bekam. Sembuh itu maksudnya yuk, biasanya orang mengeluh Pak saya itu migrain itu setiap seminggu sekali mesti migrain. Setelah dibekam itu paling jadi sebulan sekali. Itu kayak gitu tuh sering Pak, testimoni pasien kayak gitu. Bahkan ada yang sembuh migrainnya dengan bekam. Vertigo juga sama. Jadi nanti silakan dilakukan penelitian-penelitian. Ya. Dan cuma penelitiannya ini memang juga repot karena apa? Repotnya itu terkadang kemarin itu yang sudah itu hanya menilai dari angka nyerinya aja, ambang nyeri ya, tidak bisa kan? Maksudnya tidak begitu inilah, tidak begitu dalam lah. Jadi setelah kamu pasiennya nyerinya berkurang, udah dicerita, udah ada unsur patofisnya, patogenesisnya tidak dibahas. Nah, sehingga untuk meyakinkan ini masih butuh banyak sekali penelitian. Ini. Nah, secara testimoni itu benar-benar nyata manfaatnya. Cuma nek mau diilmiahkan memang butuh banyak sekali konsentrasi dan sebagainya. Jadi nanti silakan dilakukan penelitian itu sangat banyak seperti yang mau dilakukan penelitian dengan. Mau tanya Pak, vertigo itu apa Pak? Vertigo Pak ya. Vertigo itu makanan apa ya? Vertigo sama pusing ya? Pusing ya, pusing muter-muter ya. Pusing muter-muter, pusing 7 keliling. Jadi seakan dunia itu berputar. Pernah seperti itu Pak? Kayaknya belum. Ya, jadi melihat istri itu berputar terus. Melihat ini ruangan ini berputar. Dia kalau sedikit gerakan gitu udah. Migrain itu nyeri separuh ya. Sebelah saja. Sebelah. Romat tadi Pak. Merot Pak. Merot. Oh merot. Bukan orang Jawa Pak. Menyon. Merot itu ya ini mulutnya mencong. Mulutnya mencong. Bergeser dari posisi. Pak vomitus Pak. Vomitus muta. Apisto. Oh, opistotonus. Opistotonus itu kejang ya, seperti ini Pak. Dia bentuk seperti ini. Jadi gini. Itu opistotonus. Orang tetanus itu opistotonus. Orang yang tetanus itu opistotonus. Tetanus biasanya karena toksin bakteri. Maka boleh dilakukan untuk aman. Cuma saya belum pengalaman terus terang. Belum pengalaman. Jadi karena kita tuh di klinik yang ibaratnya bukan gawat daruratan, sehingga kasus gitu tuh terus terang ditanya belum pengalaman. Tapi yang terkait dengan ini mungkin bisa. Mas sangat-sangat terbatas sekali. Jadi belum semuanya kasus itu bisa pernah menangani atau pernah ketemu. Karena memang kita di ranahnya beda-beda. Kalau kita memang di UGD ya kasus opistotonus gini sering. Orang kena tetanus gini. Kalau kita di poli misalnya di bangsa yang ke dalam itu sering. Nah, nanti anunya di mana? Ya ini sekedar keilmuannya seperti ini. Kemungkinan bisa, Allah belum pernah mencoba. Ya. Deviasi mulut itu mulutnya mencong, ini juga angin. Mata misalnya tidak bisa nutup, itu juga spasme, itu juga angin. Kemudian angin ini dapat pula bergabung dengan ria. Ria itu sendiri bentuk ria angin dalam meridian. Ria angin di dalam meridian. Ini biasanya pasiennya kalau terkait dengan ria, dia ada lendirnya banyak. Lendirnya banyak. Misalnya keju kemeng atau pegel-pegel, tapi dia ada tahanan lendir yang banyak. Nanti kalau dari pemeriksaan nadi kelihatan, nadinya licin. Banyak ada batuk gitu Pak? Kayak batuk, berdahak kayak gitu. Sak nafas ya. Meridian itu bagian tengah gitu Pak. Meridian itu jalur energi. Jalur energi. Gambarnya bisa dibuka di buku halaman halaman 95. Halaman 95 teman-teman bisa buka, itu jalur energi tubuh. Meridian. Meridian ini unik juga.
banyak dokter yang sudah meneliti ternyata betul meridian. Ini nanti masuknya kalau di kedokteran itu masuk ke kedokteran energi juga mungkin ya. Ini tentang akupunktur ini. Itu jalur energi tubuh seperti itu. Hubungan berarti sama pijet macam-macam itu? Lah iya sama. Memang sebenarnya intinya sama antara pijet bekam, akupunktur, jarum, ya, pijet capek, pijet meridian, pijet refleksi itu sama semua. Batang tubuhnya sama, kedokteran timur. Cuma mereka seakan-akan prakteknya beda-beda. Padahal prinsipnya sama. Keilmuannya itu batang tubuhnya sama. Itu Pak yang pasien pernah saya yang bekam yang itu yang vertigo. Kan pusing sampai putar-putar. Itu ketika dibekam itu seperti tidak ada pengaruh apa-apa. Padahal itu cocok gitu di atas 80%. Nah iya lagi, makanya kan kemungkinan lah, makanya kalau sudah membaca kasus gitu nanti memang harus ada pembahasan tersendiri. Namanya pembahasan kasus, Pak. Ya, namanya itu kalau di kedokteran itu nanti bahasanya kapital selekta bisa. Jadi kapital selekta itu buku yang membahas tentang masing-masing kasus. Karena tidak semua vertigo itu dari angin. Nah ini tadi kan baru salah satunya, misalnya vertigo. Nanti macam-macam Pak. Di sini ada diferensiasi diagnosisnya ada. Diferensiasi apa? Kemungkinan diagnosanya, diagnosa banding kalau ada berapa. Tidak mesti semuanya memang dibekam. Dan yang saya tanyakan, orang vertigo itu kondisinya bagaimana? Ya pusing, agak dingin lah kalau. Gimana? Agak dingin. Agak dingin. Ya makanya nanti ini sebagai sebuah analisa ulang nanti terkait dengan kondisi-kondisi pasien kita yang gagal itu dianalisa kira-kira nanti masuk sindrom apa kan gitu. Ya. Terkadang sudah kita vertigo, sudah jelas-jelas sindrom panas. Dibekam tidak semua juga banyak kok. Iya. Ya, karena belum dikehendaki sembuh. Dengan itu kan kita ini pengobat saja. Nah, kalau di pasien itu kita coba Pak ya dengan bekam ya. Bukan coba-coba, kita coba. Kita ilmunya ada, gejalanya ini pas, tahu nanti sembuh atau enggak kan gitu. Kan ini tadi kan kita baru berbicara sebab akibat. Kan enak Pak jadi pengobat kan gitu aja. Alternatif. Bukan alternatif juga. Dokter juga sama. Wah ada pasien itu juga sama kalau ditangani dokter gitu ya. Oh ini sudah ke dokter, sudah berapa dokter nih batuk saya tidak sembuh juga banyak kan gitu. Ya karena kan kita melihat kesembuhan. Kalau kita kan ini bicara ilmu pengobatan, bukan bicara kesembuhan. Ya, kalau bicara kesembuhan bukan kita, bukan orang kita. Kita bicaranya otak apik gaduh kan gitu ya. Oh di otak apik ini kok gaduh, alhamdulillah kan gitu. Sebab akibat. Kalau di TV di mana itu di lokalnya ya. Kalau Sinse itu ya, oh itu panas ini sembuh banget sih Pak gitu. Enggak pasti juga. Tapi orang ini sih langsung ngomong gitu. Ya makanya di sanalah kita itu sebagai orang-orang yang beriman kan ya harus pakai insya Allah kan. Semoga kalau memang Allah menghendaki insya Allah sembuh. Saya hanya menganalisa saja, mengobati saja. Hanya Pak kayak gitu Pak. Apalagi kasus-kasus yang terkait dengan infertilitas itu tidak bisa dibuka Pak. Kalau batuk pilek gitu insya Allah biasanya hukum sebab akibatnya tuh sangat-sangat nyata lah. Orang batuk dengan dahak warna kuning kasih resep ini biasanya mesti banyak sembuhnya gitu. Tapi yang infertilitas tidak bisa. Kasus orang belum punya keturunan, katakanlah 5 tahun belum punya keturunan gitu, kadang ya memang susah istilahnya itu. Terkadang orang gitu tidak bisa diterapi, tidak diapa-apain 6 tahun itu baru punya, itu sudah banyak. Makanya kan ini semuanya sebatas kita menganalisa, mengobati. Baik, kembali ke sini. Panas itu ya kita lihatnya dari fenomenanya. Kenapa orang itu dikatakan panas? Bisa demam tinggi, gelisah, haus, keringatnya banyak, nadinya bergelombang. Ya, panas ditandai ke atas, tadi sudah saya sampaikan, dan dia mengkonsumsi cairan. Kepala dan mata memang pusing dan pandangannya kabur. Maka ada suatu ketika saya masih ingat betul
dan akhirnya saya istilahnya pengen mendalami bekam itu suatu ketika ada orang yang dia itu melihat itu double, ya, melihat istrinya double, tapi sama Pak maksudnya. Istrinya tetap satu tapi double. Itu dibekam di sini sampai 4 kali itu baru. Alhamdulillah itu sembuh. Akhirnya kalau kita berbicara secara konsep medis ya ini sangat bukan wewenang kita, bukan kapasitas kita sebagai dokter umum, hanya dokter spesialis mata misalnya gitu. Itu salah satu contoh-contoh ya. Baik, untuk panas ini nanti orang itu biasanya merasakan haus, keinginan kuat untuk minum, mulut dan lidahnya kering, air seni jarang dan berwarna kuning tua. Ini kalau sudah panas stadium lanjut Pak. Tapi kalau orangnya itu panas, cairannya masih cukup, maka nanti dilihatnya dari nadinya. Besok kita bicarakan nadi yang seperti apa yang cairannya cukup. Panas ini nanti sering ditandai dengan kelembaban yang tinggi. Ya, makanya termasuk Indonesia ini termasuk iklimnya panas tapi lembab. Panas tapi lembab. Kalau di Arab sana panas tapi kering. Panas tapi lembab. Nah, Indonesia itu khas banget. Daerah tropis itu panas lembab atau lembab panas. Makanya nanti masakannya banyak yang pedes-pedes untuk mengusir lembab, mengusir lembabnya. Seperti itu ya, filosofinya. Manifestasi klinis dari panas dan lembab adalah pusing. Nah ini kepala berat ini. Dada rasanya penuh, mual, tidak nafsu makan, ya, tinjanya lembek, lemah, demam, gelisah dan haus. Tinja lembek. Tinja lembek maksudnya gimana Pak? Tinja lembek itu tidak berbentuk Pak. Apa? Tinja yang normal itu kan berbentuk bulat panjang. Kalau diare. Nah itu masuk nanti kategorinya ke arah Nggak, bukan dingin gitu Pak, tinja lembek. tinja lembek. Ya tinja lembek itu bisa tadi tergantung derajatnya. Yang penting kalau tinja normal kan gini Pak, ya, berbentuk. Nah ini dia nanti misalnya dia ya tidak berbentuk seperti ini. Ini gimana ya, susah menggambarkan. Nggak usah digambarkan apa ya. Pokoknya tinjanya lembek lah. Lembek itu konsistensi. Konsistensi itu apa? Kalau dipegang itu kalau ini kan kenyal. Ya. Nah ini lembek ya. Lembek itu terkait dengan pegangan masalahnya. Jadi bukan sindrom dingin masuknya gitu. Bisa sindrom dingin bisa. Oh. Nah ini kan terkait dengan lembab tadi, tapi dia panas. Oh. Ini kan gabungan antara lembab dan panas. Ini contoh angin. Nah sekarang kombinasi angin. Ya, kombinasi angin. Karena angin tidak sendirian terkadang. Dia selalu bawa teman. Dingin, angin dingin. Angin dingin berarti dia gejalanya takut dingin. Takut angin, takut dingin. Suhu badan agak naik, hidungnya tersumbat. Di situ di halaman patogen, 6 patogen. Batuk pilek tidak mengeluarkan keringat. Jadi kalau ada orang masuk angin, nanti dia itu rasanya dingin, kemudian hidungnya tersumbat, terkadang pilek warnanya bening, maka itu khas gejalanya masuk angin, sindrom angin dingin. Paling gampang gini cara memberikan gambarannya. Pak, saya itu kalau pagi mesti bersin-bersin. Ya, hidung saya meler gatel, merahnya warnanya bening. Maka itu khas tanda angin dingin. Badannya sakit-sakit itu. Ya, badannya sakit dan sebagainya. Pokoknya dia itu takut angin dan dingin. Kalau yang angin panas bagaimana? Nah, sebaliknya Pak, suhu badannya tinggi. Contoh tadi malam anak saya pulang itu panas banget. Usia 2 tahun pulang 2 bulan, panas sekali. Tapi saya lihat keringatnya tidak begitu banyak. Saya raba panas, rewel, ya, tidak mau makan. Wah ini masuk angin nih, saya bilang. Ya, saya goreng dengan minyak. Tidak usah saya sebutkan mereknya.